Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Momochi Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang soal-soal TPA, khususnya kemampuan verbal, yaitu 6 soal pengelompokan kata, kemudian 4 soal tentang analogi, dan 4 soal tentang sinonim, dan 4 soal tentang antonim. Pembelajaran ini sangat cocok bagi teman-teman yang ingin belajar lebih jauh mengenai kemampuan verbal atau yang ingin latihan untuk lebih terbiasa dengan soal-soal TPA. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita membahas soalnya. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengelompokan kata. Jadi sebelum kita memulai mengerjakan soal nomor 1, dipersilakan bagi teman-teman yang ingin mencoba menemukan jawabannya sendiri untuk videonya di-pause sebelum kita menemukan jawabannya bersama-sama. Oke, kita masuk pada soal nomor 1. Di sini kata apa yang berbeda? Ada A berenang, B sepak bola, C voli, D basket, dan E tenis meja. Jika kita perhatikan di sini ada sepak bola, kemudian ada voli, ada basket, ada tenis meja. Ini kesamaannya adalah olahraga yang melibatkan bola atau olahraga yang menggunakan bola. Sedangkan berenang ini tidak menggunakan bola. Maka jelas ya nomor 1 itu yang berbeda sendiri adalah opsi A, yaitu berenang. Kita lanjut soal nomor 2, kata apa yang berbeda? Ada A citah, B singa, C macan, D beruang, dan E harimau. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada citah, kemudian ada singa, ada macan, dan ada harimau. Keempat opsi ini itu merupakan keluarga kucing. Nah, sedangkan beruang ini bukan keluarga kucing. Sehingga nomor 2 yang berbeda sendiri itu jelas adalah D, yaitu beruang. Lanjut soal nomor 3. Kata apa yang berbeda? Ada A insinuasi, B sindiran, C kecanduan, D chaos, dan E adiktif. Nah, kalau teman-teman tahu, insinuasi dan sindiran ini bersinonim, atau insinuasi ini juga kata lainnya adalah sindiran. Kemudian di sini ada kecanduan dan adiktif. Nah, kalau teman-teman tahu, adiktif ini kata lainnya juga adalah kecanduan. Maka opsi A dan opsi B itu bersinonim. Kemudian opsi C dan opsi E itu adalah bersinonim. Maka yang tidak berkaitan atau yang berbeda sendiri itu adalah opsi D, yaitu chaos. Selanjutnya soal nomor 4, kata apa yang berbeda? Ada A huruf, B seru, C petik, D koma, dan E titik. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada titik, kemudian ada koma, ada petik, ada seru. Keempat opsi ini adalah tanda baca. Sedangkan huruf ini bukan tanda baca, maka jelas yang berbeda sendiri itu adalah A, yaitu huruf. Lanjut ya soal berikutnya, nomor 5. Di sini kata apa yang berbeda? Ada A gelisah, B emosi, C marah, D senang, dan E bahagia. Di sini ada kata emosi, kemudian ada kata marah. Nah, emosi dan marah ini memiliki arti yang sama. Kemudian di sini ada kata senang dan juga ada kata bahagia. Senang dan bahagia juga memiliki arti yang sama atau mereka bersinonim. Jadi opsi B dan opsi C hubungannya adalah bersinonim, kemudian opsi D dan opsi E itu hubungannya adalah bersinonim, sehingga yang berbeda sendiri itu adalah opsi A, yaitu gelisah. Lanjut soal nomor 6, kata apa yang berbeda? Ada A daging, B telur, C beras, D jagung, dan E mangga. Nah, di sini ada kata daging, kemudian ada kata telur. Daging dan telur ini adalah sumber protein. Kemudian di sini ada kata beras dan juga ada kata jagung. Beras dan jagung ini adalah sumber karbohidrat. Nah, yang berbeda sendiri itu adalah mangga, karena opsi A dan opsi B itu adalah sumber protein, dan opsi C, opsi D itu adalah sumber karbohidrat. Maka yang berbeda sendiri itu adalah
E. Mangga, karena mangga ini adalah buah yaitu sumber serat. Oke ya, kita lanjut soal berikutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang analogi atau tentang padanan kata. Nomor 1, di sini ada kata litologi (2) ilmu tentang batu-batuan. Ini bisa kita analogikan menjadi litologi adalah ilmu yang membahas tentang batu-batuan. Sekarang kita coba kaitkan di opsi. A. Andrologi adalah ilmu tentang lumut. Ini tidak benar ya, ini salah. Karena andrologi ini adalah ilmu yang membahas tentang kemandulan. Kemudian opsi B. Fisika (2) kimia. Ini tidak setara ya dengan soal, maka ini salah. Opsi C. Ilmu tentang bobot (2) barologi. Ini juga salah karena posisinya itu tidak sepadan dengan soalnya. Kemudian opsi D, ekonomi (2) pengantar makro. Ini juga masih belum sepadan dengan soalnya karena di ekonomi itu tidak hanya membahas tentang pengantar makro, tapi ada beberapa bidang yang dibahas dalam ekonomi. Bisa mikro, bisa ekonomi pembangunan, bisa juga ekonomi regional atau ekonomi publik. Jadi banyak ya yang dibahas di ekonomi ini. Sedangkan tadi di soalnya litologi itu benar-benar hanya membahas tentang batu-batuan. Berarti opsi D ini masih kurang tepat untuk kita jadikan jawaban. Sekarang kita lihat opsi E. Di sini ada kata aerofisiologi (2) ilmu tentang kesehatan dalam penerbangan. Jadi ini jawaban yang benar ya, karena berdasarkan KBBI, aerofisiologi ini adalah ilmu tentang kesehatan tubuh ketika berada dalam penerbangan atau berada di ruang angkasa. Maka jawaban yang paling tepat di sini dari litologi (2) ilmu tentang batu-batuan itu adalah E. Aerofisiologi (2) ilmu tentang kesehatan dalam penerbangan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 2, di sini ada kata sengketa (2) perselisihan. Jadi sengketa dan perselisihan ini juga bisa kita analogikan, mereka ini adalah bersinonim. Sengketa ini memiliki arti yaitu sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, bisa juga pertengkaran, perbantahan ataupun perselisihan. Maka di sini kita bisa analogikan bahwa sengketa dan perselisihan ini adalah bersinonim. Nah, sekarang kita coba cari di opsi yang manakah yang memiliki kaitan yaitu bersinonim. Opsi A ada damai (2) bentrok. Ini salah ya karena ini berantonim. Kemudian opsi B diam (2) ribut. Ini juga salah, ini berantonim. Opsi C aroma (2) warna. Ini salah ya karena tidak berkaitan. Opsi D, deportasi (2) pengasingan. Ini benar ya, karena deportasi ini juga arti lainnya atau kata lainnya itu adalah pengasingan. Kemudian opsi E, kesal (2) meningkat. Ini tidak berhubungan. Maka di sini jawaban yang paling tepat dari sengketa (2) perselisihan itu adalah D, deportasi (2) pengasingan. Kita lanjut soal nomor 3. Nomor 3 di sini ada kata logam (2) platina. Ini bisa kita analogikan menjadi platina adalah salah satu jenis logam. Nah, coba kita kaitkan di opsi A, basal salah satu jenis batu. Ini benar ya. Kemudian B, endapan salah satu jenis pasir. Ini jelas salah. C, bambu salah satu jenis tiang. Ini juga masih kurang tepat ya. Kemudian D, tulis salah satu jenis kapur. Ini juga salah. Opsi E, bangunan salah satu jenis semen. Ini juga tidak cocok ya. Maka yang paling cocok dari nomor 3, logam (2) platina itu adalah A, batu (2) basal. Kita lanjut soal nomor 4. Di sini ada kata deforestasi (2) gundul. Ini bisa kita analogikan menjadi gundul akibat kegiatan deforestasi. Deforestasi ini juga bisa diartikan yaitu kegiatan penebangan hutan secara besar-besaran sehingga menyebabkan hutan itu gundul. Nah, sekarang coba kita kaitkan di opsi A, mendung akibat dingin. Ini tidak berkaitan ya. Kemudian B, kecut akibat asam. Salah. Opsi C, tersayat akibat luka. Ini salah ya, karena terbalik, seharusnya luka akibat tersayat. Kita coba cek opsi D, matahari akibat panas. Ini juga kurang tepat.
Opsi E, basah akibat disiram. Ini benar ya? Maka nomor 4, deforestasi titik 2 gundul itu paling sepadan dengan E, siram titik 2 basah. Kita lanjut soal berikutnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang sinonim atau tentang persamaan kata. Nomor 1 di sini ada kata pasasir. Kira-kira pasasir ini bersinonim dengan apa? Apakah opsi A penumpang kapal, opsi B penumpang mobil, opsi C penumpang becak, opsi D penumpang gerobak, opsi E penumpang sepeda? Jadi berdasarkan KBBI, pasasir ini juga bisa diartikan yaitu penumpang kapal atau penumpang pesawat terbang. Coba kita cek opsi A, penumpang kapal, ini jelas jawaban yang benar. Kemudian B, penumpang mobil, salah. C, penumpang becak, juga salah. D, penumpang gerobak, juga salah. E, penumpang sepeda, juga salah. Maka di sini nomor 1, pasasir bersinonim dengan opsi A, yaitu penumpang kapal. Kita lanjut soal nomor 2, di sini ada kata paramasastra. Kira-kira nih, paramasastra ini memiliki persamaan arti dengan apa? Apakah opsi A, lika-liku, opsi B, tata bahasa, opsi C, karya seni, opsi D, lukisan, atau opsi E, seni budaya? Jadi paramasastra ini juga bisa diartikan yaitu gramatika atau juga dengan kata lainnya adalah tata bahasa. Coba kita cek opsi A, lika-liku, bukan ya. Opsi B, tata bahasa, ini jawaban yang benar. Opsi C, karya seni, juga salah. Opsi D, lukisan, juga salah. Opsi E, seni budaya, juga salah. Maka nomor 2, paramasastra ini bersinonim dengan B, tata bahasa. Lanjut soal nomor 3. Di sini ada kata prenjak. Apakah prenjak ini bersinonim dengan A, serangga, B, kumbang, C, burung kecil, D, lebah, atau E, laba-laba? Jadi prenjak ini juga bisa diartikan yaitu burung kecil pemakan serangga. Sekarang kita lihat opsi A, serangga, ini salah ya. Karena serangga ini adalah yang dimakan oleh burung kecil ini atau burung prenjak ini. Kemudian opsi B, kumbang, ini juga salah. Opsi C, burung kecil, ini jawaban yang benar. Opsi D, lebah, juga salah. Opsi E, laba-laba, juga salah. Maka nomor 3, prenjak itu bersinonim dengan opsi C, yaitu burung kecil. Lanjut soal nomor 4, di sini ada kata anom. Nah, kira-kira nih, anom ini memiliki persamaan kata dengan apa? Apakah tua, apakah dewasa, apakah besar, apakah muda, atau bengkok? Jadi, anom ini juga bisa diartikan yaitu muda. Nah, sekarang kita coba cek opsi A, tua. Ini salah ya, ini adalah antonim dari anom. Kemudian B, dewasa, ini juga masih kurang tepat. Opsi C, besar, ini juga kurang tepat. Opsi D, muda, inilah jawaban yang benar. Opsi E jelas salah. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pembahasan yang keempat, di sini kita akan membahas tentang antonim atau lawan kata. Nomor 1 di sini ada kata inferior. Kira-kira nih, inferior ini berantonim dengan apa? Apakah A, rujuk, B, bangga, C, superior, D, rendah, atau E, mutu? Jadi inferior ini juga bisa diartikan yaitu mutu rendah. Nah, jika kita mencari antonim dari kata inferior atau mutu rendah, itu bisa keunggulan atau kelebihan atau dengan kata lain superior. Nah, sekarang coba kita cek opsi. Opsi A, rujuk, ini jelas salah. Opsi B, bangga, ini juga salah. Opsi C, superior, ini jawaban yang benar. Opsi D, rendah, ini bisa menjadi sinonim dari inferior ya, maka ini juga bukan jawaban. Opsi E, mutu, ini juga bukan jawaban. Maka di sini nomor 1, inferior itu berantonim dengan C, yaitu superior. Kita lanjut, di sini ada kata inflasi. Nah, kira-kira nih, inflasi ini berantonim dengan apa? Apakah A, deflasi, B, kemerosotan, C, kerendahan, D, krisis, atau E, ekonomi? Jadi inflasi ini juga bisa diartikan yaitu kemerosotan nilai uang. Nah, jika kita mencari antonim dari inflasi atau kemerosotan nilai uang, maka itu bisa penambahan nilai uang atau dengan kata lain deflasi. Sekarang kita cek opsi A, deflasi, ini jelas jawaban yang benar.
B kemerosotan ini bukan jawaban ya, karena ini adalah sinonim dari inflasi itu sendiri. Kemudian opsi C kerendahan juga ini salah. D krisis juga salah. E ekonomi juga salah. Maka di sini inflasi itu berantonim dengan A, yaitu deflasi. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3, di sini ada kata eksternal. Kira-kira eksternal ini berantonim dengan apa? Apakah A upaya, B bagian tertentu, C bagian luar, D delegasi, atau E internal? Jadi eksternal ini juga bisa diartikan yaitu bagian luar. Jadi kalau kita mencari antonim dari bagian luar atau eksternal, maka itu bisa menjadi bagian dalam atau dengan kata lain internal. Nah, sekarang kita coba cek di opsi A, upaya, ini bukan ya. B, bagian tertentu, ini juga salah. C, bagian luar, ini salah ya, karena ini adalah sinonim dari eksternal, sedangkan kita di sini mencari antonim. Maka opsi C jelas salah. Kemudian opsi D, delegasi, juga salah. Opsi E, internal, inilah jawaban yang paling tepat. Maka di sini nomor 3, eksternal itu berlawanan kata dengan E, internal. Kita lanjut soal nomor 4, di sini ada kata buas. Nah, kira-kira buas ini bisa berlawanan kata dengan apa? Apakah A lembut, B galak, C bahaya, D jinak, atau E siksa? Jadi buas ini juga bisa diartikan galak, bisa liar, ganas, atau juga bengis atau kejam. Nah, jika kita mencari antonim dari kata buas, maka itu bisa tidak liar atau tidak buas atau tidak garang atau bisa juga tidak galak atau dengan kata lain jinak. Nah, sekarang coba kita cek opsinya. A, lembut, ini masih kurang tepat. B, galak, ini juga salah ya, karena ini adalah sinonim dari buas. Kemudian C, bahaya, ini juga bisa menjadi sinonim dari buas, maka ini juga bukan jawaban. D, jinak, inilah jawaban yang benar. E, siksa, ini tidak ada kaitannya ya. Maka nomor 4, buas di sini berantonim dengan D, jinak. Oke teman-teman semuanya, nomor 4 ini adalah soal terakhir dari pembahasan antonim. Sebelum tadi kita sudah belajar tentang pengelompokan kata, juga sudah belajar tentang analogi, kemudian sudah belajar tentang sinonim. Jadi, video pembelajaran kemampuan verbal kali ini cukup sampai di sini. Jika teman-teman masih semangat untuk berlatih, silakan ya untuk akses video-video latihan lainnya. Dan jika video ini membantu teman-teman semuanya, maka jangan lupa untuk dukung terus channel Momoci Belajar dengan cara like, subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh video pembelajaran seperti ini. Oke, kita bertemu di video selanjutnya.